Hai teman-teman, welcome back to our Teen Disciples Online Service. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan lagi, mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Hari ini kami mau memuji namamu, mau meninggikan namamu. Tuhan, tolong supaya kami bisa mendapatkan apa yang Engkau mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo guys, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak karena Tuhan itu Raja di atas segala raja, amin.
segala raja, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Dia tetap ada buat kita walaupun kadang kita suka ngelupain dia. Ayo kita masuk ke hadiratnya. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, karena kita bersyukur Tuhan tuh udah selalu ada buat kita.
Shalom, selamat malam anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema role model. Dan saya percaya bahwa ini adalah satu tema yang luar biasa. Tentunya saya yakin juga bahwa kalian bisa melakukannya. Demikian bunyi firman Tuhan, saya ingin kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Surat 1 Timotius itu termasuk surat pastoral. Artinya ini adalah satu surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita bisa melihat ini di 1 Timotius pasal pertama, ayat yang kedua dikatakan kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Surat ini berisi pengajaran dan petunjuk-petunjuk teologi praktika dalam mengembalakan jemaat Allah. Jadi ini ada sebuah langkah-langkah praktis bagaimana bisa mengembalakan umat Allah dengan baik. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dimulai sebenarnya oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya yang pertama. Itu berarti kalau kita melihat dari Kisah Rasul 19 ayat 20, maka jelas sekali bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang dari segi usia itu sudah cukup dewasa. Namun pada faktanya banyak muncul permasalahan. Paulus ingatkan Timotius misalnya di situ ada bahaya yang namanya penyesatan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2 Paulus berkata, tetapi roh dengan tegas, perhatikan roh itu huruf besar, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad dan mengikuti rohnya kecil, roh-roh penyesat, dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini kita lihat berarti jemaat di situ ada namanya penyesatan yang muncul, ajaran-ajaran yang salah. Tapi yang kedua, Paulus juga ingatkan Timotius bahwa ada orang yang mencari-cari persoalan. Jadi saudara-saudara, hidup ini memang dari dulu sampai sekarang ada orang yang mencari-cari persoalan. Orang-orang yang bersilat kata, orang-orang yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan sudah kehilangan kebenaran. Mereka mencari keuntungan dan gila harta. Kita bisa lihat ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan yang ke-10. Allah melalui Paulus menyampaikan anugerah Allah ini kepada Timotius
yang akan mengembalakan jemaat di Efesus ini. Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah begini. Siapa itu Timotius? Timotius adalah anak rohani Paulus seperti tadi kita sudah lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan bahwa Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Ini adalah satu daerah, dua daerah yang ada pada waktu itu. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Perhatikan. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruhnya, menyunat dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Perhatikan, Timotius ini betul anak rohani dari Paulus, tapi Timotius itu berbeda dengan Paulus. Setiap orang punya keunikan tentunya. Paulus itu orang Ibrani asli. Mazhabnya Farisi. Tapi berbeda dengan Timotius. Timotius itu tidak murni orang Ibrani asli. Ayahnya dikatakan seorang Yunani. Dan bahkan tidak tahu siapa nama ayahnya, tidak pernah disebutkan, dan tidak tahu kehidupan kerohaniannya. Kalau kita lihat tadi Kisah Rasul 16, dikatakan ibunya itu sudah percaya. Eunike, ibunya sudah percaya. Neneknya Louis juga percaya, tapi bapaknya seorang Yunani. Berarti kalau kita perhatikan jelas sekali, Timotius bukan saja usianya masih muda, tetapi kalau kita perhatikan, dia menurut beberapa penafsir juga ada seorang yang pemalu. Ya bukan seorang pemberani seperti Paulus. Ini terlihat dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, misalnya dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 11. Di situ Paulus berkata, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Perhatikan. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Perhatikan saudara, bahwa Timotius itu berbeda dengan Paulus. Dia agak pemalu, bukan seorang yang pemberani. Dia juga bukan orang Ibrani asli. Selain kondisi jemaat di Efesus yang tadi tidak mudah, ada ajaran sesat, ada orang yang mengerecoki, ada orang-orang yang mencari-cari masalah, status kebangsaannya yang tidak jelas karena dia bukan orang Ibrani asli, masih muda, pemalu. Tapi ternyata Timotius juga punya masalah yang lain. Dia adalah pribadi yang memiliki masalah kesehatannya. Kita lihat misalnya dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa Paulus melihat kondisi Timotius lalu dia menasihati Timotius. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Kenapa saudara? Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Timotius adalah orang yang juga memiliki kesehatannya itu tidak segar bugar. Ada masalah pencernaannya terganggu, tubuhnya itu sering lemah. Anak-anakku yang saya kasihi, di dalam kondisi seperti ini, perhatikan. Tuhan panggil Timotius. Dan Tuhan mau pakai Timotius.
Justru itulah yang Paulus katakan, justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah menjadi sempurna. Kenapa? Karena Tuhan mau. Jawabannya, kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu tahu membedakan antara casing dan konten. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Isi hati itu penting. Bukan satu casing, bungkusan yang di luar, yang tertutup, yang terselubung. Hari ini kita membahas tema tentang role model. Pertanyaan yang ditanyakan adalah, bisakah anak muda itu menjadi role model? Usia itu sesungguhnya tidak menentukan kematangan. Bagi saya, anak muda bisa menjadi role model. Bisa menjadi contoh banyak orang. Orang seringkali terjebak pada casingnya. Oh, masih muda. Tapi kalau Tuhan mau, nggak ada yang mustahil, bukan? Kalau kita punya kerinduan memelayani Tuhan, hidup kita ingin menjadi berkat, tidak ada mustahil, bukan? Kita bisa menjadi example, jadi role model. Ketika Paulus berkata, perhatikan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan kata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam ada 5 aspek atau 5 area kehidupan kita. Kata teladan di dalam bahasa Yunani-nya itu tupos, yang berarti model, contoh, teladan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Tentu ini berkaitan dengan perbuatan, kelakuan, sifat. Tuhan tidak pernah alergi memakai anak muda. Dalam perjanjian lama Tuhan memakai Saul yang masih muda. Tuhan memakai Daud yang masih muda. Bahkan perjanjian baru kita lihat Tuhan Yesus memilih Yohanes yang masih muda. Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Sadarkah kita bahwa hidup kita masih muda bisa berdampak, bahkan menggoncangkan dunia? Tentu bukan dengan kata-kata. Najwa Shihab pernah berkata, teladan dalam bersikap nyata, bukan kegamangan yang penuh kata-kata. Bukan saja dengan kata-kata, tapi teladan dalam bersikap nyata, bukan kegamangan yang penuh kata-kata. Teladan itu sebenarnya dimulai dengan respek. Respek adalah rasa hormat yang disertai kekaguman karena perbuatan yang mulia. Tidak mungkin orang mengikuti kita tanpa ada respek. Tidak mungkin orang mencontohi kita tanpa respek. Respek tidak bicara tentang usia. Respek dibangun dari perilaku yang didasarkan atas kebenaran Tuhan. Confucius pernah berkata begini, respect yourself and others will respect you. Saudara-saudara, betul kita perlu menghargai diri kita sendiri. Dan orang akan menghargai kita. Tetapi saudara, tidak cukup. Firman Tuhan berkata bahwa respek Tuhan dulu dalam segala atau seluruh area hidupmu, maka orang lain akan respek kepada kamu. Respek bukan sekedar rasa hormat biasa, tetapi sikap dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan karakter seseorang yang meneladani Kristus. Ada 5 aspek yang perlu kita jaga agar kita bisa menjadi teladan role model. Yang pertama, Paulus berkata kepada Timotius, engkau muda, betul, engkau tidak bisa sangkal engkau muda.
Tapi engkau bisa jadi teladan dalam area apa yang pertama, ingat dalam perkataan. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Pikirkanlah baik-baik apakah kata-kata saya itu membangun orang lain. Apakah mendatangkan kasih karunia kepada orang lain. Jangan asal kita ngomong setelah itu kita baru minta maaf dan kita anggap sudah selesai. Dan kita bisa bebas berbuat lagi. Kedua, kau harus jadi teladan dalam hal tingkah laku. Seringkali anak muda sangat kritis terhadap tingkah laku orang lain, temannya, orang tuanya, kokonya, cicinya. Tapi kadang kurang, bahkan tidak kritis terhadap tingkah lakunya. Yang ketiga, engkau harus jadi teladan dalam hal apa? Kasih, area kasih. Salah satu aspek dari kasih adalah kepedulian. Kerelaan untuk berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Tidaklah mudah mengekang hal ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang keempat, saudara, Tuhan mengatakan bahwa engkau harus jadi teladan dalam area kesetiaan. Kesetiaan itu berkaitan dengan waktu. Kesetiaan itu berkaitan dengan proses melalui ujian. Kesetiaan itu akan teruji melalui kesulitan dan waktu. Cepat berubah, gampang goyang, cepat menyerah. Bukan jadi diri murid Kristus. Yang kelima, kekudusan. Aspek ini menjadi serangan yang paling gencar dari kuasa gelap maupun orang-orang di dunia. Orang-orang tidak bisa menemukan kesalahan pada diri Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Hidup dalam kekudusan tidak mudah. Orang akan mencari jalan untuk menghancurkan kekudusanmu. Tetapi jika kita bisa menjaga kekudusan hidup, orang tidak bisa menjatuhkan kita. Mereka bisa tidak senang dengan kita, tetapi mereka tidak bisa tidak setuju dengan kesucian hidup kita, dengan kebenaran kita. Anak-anakku yang saya kasihi, hari ini saya ingin berkata bahwa ketika Paulus melalui anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada Timotius, memakai Timotius di tengah-tengah kekurangan dan kelemahannya, tapi Timotius bisa menyelesaikan dengan baik, menjadi teladan, example. Saya yakin dan percaya Tuhan pun bisa memakai engkau. Percayalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Musha telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
Halo Teen Disciples yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur hari ini kita bisa worship bareng-bareng. Pada malam hari ini aku juga mau mengucapkan welcome untuk teman-teman yang dari sekolah minggu yang baru aja naik ke remaja. Koko berharap kita teman-teman yang dari sekolah minggu naik ke remaja bisa mengikuti ibadah Teen Disciple e-worship ini 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan di rumah kita masing-masing kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan meskipun kita nggak bisa datang ke gereja, tapi hati kita, waktu kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kita mau berdoa malam hari ini. Yang pertama tentu kita mau berdoa untuk teman-teman kita tadi yang dari sekolah minggu naik ke remaja. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong mereka, menjadikan mereka menjadi anak-anak yang semakin hari semakin dewasa, semakin bisa lebih bertanggung jawab. Lalu kemudian yang kedua, kita mau berdoa untuk kondisi COVID-19, penyebaran COVID-19 yang kita lihat di negara kita jumlahnya makin hari makin banyak. Kita berdoa supaya Tuhan menolong agar proses di mana penghentian daripada penyebaran ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, Jakarta juga khususnya, supaya Tuhan memberikan kesadaran untuk bisa menjaga diri masing-masing dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga, kita tetap mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang memasuki kuliah. Jadi mereka tamat SMA lalu kemudian mau memasuki kuliah dan sedang melakukan berbagai adaptasi atau udah mulai perkuliahan. Kita berdoa supaya mereka bisa melakukan adaptasi yang baik dan mereka juga ditolong oleh Tuhan dalam studi kuliah mereka selama pandemi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih banyak untuk ibadah kami malam hari ini. Kami berdoa biarlah apa yang dikerjakan oleh teman-teman tim worship, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan di Teen Disciples, Tuhan bisa memberikan dampak bagi teman-teman remaja yang ada di GKBJ, Kelapa Gading, tapi maupun bagi remaja yang lain yang menonton di YouTube, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati melalui worship kami ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk teman-teman yang baru naik dari sekolah minggu ke remaja, biarlah Tuhan Kau menolong mereka bisa beradaptasi dengan baik, dan Kau menolong mereka juga agar mereka diberikan kemampuan untuk lebih bertanggung jawab, mereka semakin bertumbuh imannya, dan bersama-sama di komunitas remaja ini kami rindu sekali mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong mereka di tengah-tengah pandemi ini. Pasti gak mudah, mereka harus mengalami peralihan dari sekolah dasar menuju SMP, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka bisa melakukan adaptasi dengan sekolah online ini dengan baik. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi bangsa negara kami, Tuhan, dengan penyebaran COVID-19 yang semakin hari kami lihat semakin bertambah, Tuhan. Kami berdoa Engkau yang tolong berkati, Tuhan, agar semua oknum-oknum ataupun lembaga-lembaga yang terus melakukan bagaimana penyebaran ini bisa makin hari makin terhenti. Tuhan, Kau yang tolong berkati supaya ada hal-hal yang tepat. Dan kami juga rindu agar masyarakat yang menjadi kunci daripada berkurangnya penyebaran dari virus corona ini, kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan kesadaran, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, meskipun harus melakukan kegiatan di luar rumah, tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat, Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong. Berdoa untuk mereka yang sudah terinfeksi, Tuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan, Tuhan, untuk teman-teman kami juga yang dari SMA menuju kuliah, Tuhan, universitas perguruan tinggi. Nggak mudah buat mereka, Tuhan, untuk memulai perkuliahan dengan kondisi pandemi seperti ini. Mereka seharusnya belajar di kota lain atau di negara lain, atau mengikuti perkuliahan di kampus dengan sistem belajar yang tentu berbeda dari SMA. Dan itu menolong mereka untuk memiliki kedewasaan yang lebih, Tuhan. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan, itu tidak memungkinkan, Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang menolong mereka, agar kedewasaan Tuhan tumbuhkan di dalam diri mereka, agar kemampuan untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik, yang mengikuti semua pelajaran perkuliahan yang ada, Engkau yang tolong berkati mereka untuk bisa demikian, Tuhan. Dan yang berdoa kepadamu, biarlah mereka bisa memanage waktu mereka dengan lebih baik, Tuhan, dan Engkau yang memampukan mereka skill-skill baru Engkau tumbuhkan, Tuhan yang tolong. Dan kerinduan kami agar pandemi yang kami sedang alami ini cepat berakhir, sehingga mereka yang harusnya berkuliah di kota atau negara lain, mereka cepat untuk bisa pergi dan mengikuti perkuliahan di sana. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami hanya rindu satu hal, bahwa di tengah-tengah pandemi ini kami terus dapat
dapat menyatakan terang Tuhan, kasih Tuhan buat lingkungan di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ini doa kami, demi Kristus Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah berkat dari Allah yang Maha Tinggi itu turun atas kami, remaja-remaja, dan kami bisa membawa sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan pergaulan di mana Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman semua. Thank you guys sudah ikutin e-worship kita kali ini. Buat kalian yang baru dan mau connect, boleh follow Instagram kita @disciplegkbj. See you guys next week. God bless you.